Ya, selamat malam teman-teman. Kita akan mulai untuk belajar AdSense. Sebenarnya saya tidak terlalu expert ya untuk AdSense ini. Hanya saya itu melihat ada peluang dari AdSense ini. Jadi, kalau ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan dari hal-hal yang selama ini kita abaikan, kenapa enggak ya? Jadi, kita kan banyak 80% lah ada di rumah ya. Jadi kalau misalnya lagi gabut atau lagi sepi kerjaan ya, sepi kerjaan dari job-job yang utama kita, atau misalnya kita mempunyai waktu luang yang banyak di tengah antrean, di tengah menunggu sesuatu di luar atau dimanapun itu bisa kita manfaatkan untuk mengoptimalisasikan AdSense ini. Karena banyak banget perintilan yang bisa diupayakan kalau misalnya teman-teman apa ya tekun ya karena ini memerlukan ketekunan teman-teman untuk AdSense ini. Jadi tidak bisa seperti kita mendapatkan job review atau sponsor post dari klien atau dari brand atau dari agency yang kita mendapatkan brief lalu kita posting, kita ngasih report berapa fake views dan lain-lainnya. Setelah itu kita mendapatkan fee dengan jumlah tertentu. Enggak seperti itu. Ini mengandalkan pay per click, jadi CPC. Nah, dari pay per click ini akan sangat panjang journey-nya kalau misalnya teman-teman tidak mengoptimalisasikan dari konten dan dari bagaimana teman-teman menyebarkan konten-konten yang terafiliasi dengan AdSense ini. Bahkan ini pengalaman dari teman saya, ada yang optimalisasikan AdSense ini dengan beternak blog, teman-teman. Ada yang sampai punya 50 blog. Jadi semuanya itu dioptimalisasikan tiap hari iklan yang muncul di AdSense-nya itu diklik setiap hari ya sama semua akun blog yang dimilikinya. Kadang-kadang dia juga mempunyai sebuah grup yang semua blogernya itu memasang AdSense. Kadang-kadang kolaborasi sama YouTuber yang memasang AdSense juga. Jadi saling cross benefit gitu. Jadi si blogger ngeklik AdSense-nya dia, dia juga ngeklik AdSense yang ada di blognya kita gitu. Jadi nggak apa-apa begitu berkolaborasi kalau kita ingin mendapatkan hasil ya teman-teman. Nah, ini juga bisa menjadi bahan untuk strategi kita kalau ke depannya teman-teman berminat untuk mengoptimalisasikan AdSense-nya. Jadi, grup yang sudah kita bikin itu bisa kita optimalisasikan untuk saling support ke AdSense-nya masing-masing. Aduh, kok capek ya? Kok take time ya gitu. Ya kita jalaninya dengan fun aja gitu. Jadi dengan sesempatnya tetapi diseriusin gitu teman-teman ya. Nah, kita mulai ya. Di sini teman-teman yang sudah berhasil pasang AdSense siapa aja? Ada nggak? Aduh saya ngomong sendiri. Udah ah saya pulang ah. Keren nggak teh? Belum teh. Belum ya. Gak apa-apa. Saya udah teh. Kenapa ini? Yang udah boleh sharing dulu dong gimana pengalamannya selama ini. Apa struggle-nya gitu. Terus apa tip buat teman-teman supaya AdSense-nya itu punya impact gitu ya yang bagus gitu teman-teman. Boleh mungkin Mbak Endah boleh dong sharing dulu selama ini gimana gitu. Ya, sudah lama sih sebenarnya mesen apa nih, masang AdSense. Cuman selama ini ya di
nggak terlalu di ini nggak pernah difokusin gitu. Jadi cuman asal nempel aja di blog gitu. Jadi makanya saya kesini sebenarnya untuk pengen tahu cara optimalisasi AdSense itu seperti apa. Karena saya udah punya AdSense tuh dari sebelum pandemi sebenarnya. Tahun berapa? Sampai sekarang Dari tahun berapa? lupa 2019 apa 2018 gitu. Oh gitu ya. Dan Itu saya baru prosesnya dapat pinnya itu 2022 baru dapat pinnya. 2023. lama juga ya, 3 tahun ya. Iya, karena ya itu nggak terlalu ini yang ada gitu yang ini di blog nggak optimalisasi sama sekali. Karena waktu itu kan saya masih fokus di tiap selama pandemi kan kebetulan ibu saya juga lagi sakit, jadinya saya fokus untuk di rumah. Jadi blog itu sempat terbengkalai lah sekitar setahun 2 tahunan saat pandemi itu. Hmm, terus itu Mbak kalau apa akunnya sering dicek nggak? Enggak sih, jarang, jarang Terakhir dicek. dicek kapan? Minggu lalu Minggu lalu baru dicek terus ada ini nggak pergerakan nggak? Ada dari ada. Sebenarnya report. kalau diperhatikan sih tiap bulan itu pasti ada sekitar antara 4.000 sampai 6.000 rupiah kalau Gede ini dong dari kalau untuk AdSense-nya. AdSense dalam waktu Nah, segitu hmm, mencapai ribuan ya Indonesian rupiah ya. Jadi nanti iya, teman-teman bisa memilih mau pakai dolar kah atau rupiah kah gitu. Karena yang saya itu ada dua kan ya. Dua yang satu dipasang pas tahun 2014. Nah, itu belum ada opsi untuk Indonesian rupiah IDR belum ada. Waktu itu pakai dolar, jadi belum belum ada option. Nah, sekarang udah ada option IDR. Jadi teman-teman lebih gampang, bahkan bisa ditransfer ke GoPay ya kalau sekarang. Nah, oke kita mulai ya teman-teman ya. Wah, Mbak Tanti apa itu? Ngegaris? Kok bisa ya menggaris? Tadi ke garis ya, Mbak? Ini gimana ya cara menghilangkan garisannya ya? Saya stop dulu. Oke. Kita kenalan dulu sama yang namanya Google AdSense ya. Google AdSense ini salah satu produk yang menjembatani antara advertiser atau pengiklan dengan para content creator yang mempunyai akun-akun di platform digital seperti YouTube, blog, terus aplikasi juga ya. Aplikasi di chat juga bisa dipasangin AdSense loh teman-teman ya. Itu ada caranya. Terus untuk AdSense juga bisa dipasang di beberapa platform yang terhubung dengan digital dengan Google itu yang terafiliasi ya. Apapun itu yang terafiliasi dengan Google itu bisa dipasangin AdSense, teman-teman. Jadi bukan hanya di YouTube, blog atau di platform-platform yang seperti sosial media juga bisa dipasangin AdSense ya, teman-teman ya. Jadi banyak sekali yang bisa dioptimalisasikan, tapi memang ini butuh waktu, butuh juga ketekunan dan kesabaran untuk mendalami AdSense ini. Tetapi tidak apa-apa teman-teman, karena ini kan sebagai penghasilan pasif ya, tidak apa-apa walaupun sedikit. Lumayan kan bisa untuk membayar listrik kah, untuk membayar pulsa atau kuota, atau misalnya ketika kita membuat suatu akun kan gratis ya. Blog gratisan pun bisa dioptimalisasikan untuk AdSense. Nah, ini pun bisa menjadi bahan-bahan pemasukan yang pasif. Nah, ini ya salah satu yang bikin saya surprise. Satu akun AdSense saya yang di blog gratisan duniaspasi.blogspot.com di situ saya nggak pernah lihat-lihat seperti yang tadi Mbak Endah lakukan ya. Nggak pernah mengontrol gimana pergerakannya, gimana
penambahan visitornya, gimana penambahan lain-lainnya yang menjadikan benefit dari laporan tersebut. Cuma kemarin pas bukan iseng ya, bukan kebetulan, karena saya akan memposting sesuatu di akun blog yang tidak pernah saya buka tersebut. Ternyata ketika saya periksa AdSense-nya, wow, kok ada $14 gitu ya. Ini kan $14 lumayan gitu kalau dirupiahkan gitu ya. Ini didiemin aja bisa dapat segini, apalagi kalau dioptimalisasikan gitu. Nah, makanya dari itu saya ingin ngajak teman-teman nih, karena wah, ini ada sesuatu yang bisa menguntungkan, kenapa kita abaikan? Kenapa kita hanya fokus ke job-job yang kayak sponsor post, terus kayak job review dari komunitas, kan itu lama ya, fluktuatif, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, kadang-kadang benar-benar kosong gitu. Nah, di waktu-waktu yang kosong itu, kenapa kita enggak optimalisasikan dari harta karun yang bisa kita gali ini gitu teman-teman ya. Walaupun memang butuh ketekunan, waktu, dan nggak usah deh berharap dulu sampai berapa ratus dolar dapatnya. Cuma kita dimulai aja dulu ya, dimulai aja dulu untuk dioptimalisasikan dan dicoba untuk ditingkatkan lagi performanya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sama aja seperti kita terhubung dengan platform kayak Sosiabas, terus Seribu Lancer, terus apapun itu, ini di Google AdSense ini dijembataninya sama Google teman-teman ya. Nah, dari Google ini, kalau misalnya teman-teman ingin memasang banyak, itu bisa ya. Dari satu Google AdSense bisa memasukkan beberapa website punya teman-teman. Kayak gitu. Kita langsung. Nah, pentingkah AdSense di blog? Menurut menurut teman-teman, mungkin ada yang berpendapat tidak penting karena buang-buang waktu atau misalnya nggak sempet dan paling nggak seberapa sih satu klik bisa aja cuman Rp5 atau Rp10 gitu ya. Nah, tapi kan kalau misalnya kita mengoptimalisasikan disebarkan ke ribuan orang, terus mereka ngeklik misalnya Rp10 atau misalnya Rp50 itu diklik oleh ratusan orang, ya itu bisa akan banyak juga. Nah, kalau misalnya kita kayak jaga lilin, misalnya, pengen diemin aja deh, nggak usah dilihat-lihat. Jadi ini kayak kayak apa ya ngarepin sesuatu yang datang secara otomatis itu juga tidak mungkin karena harus kita sebarkan teman-teman ya harus kita ada effortnya kalau misalnya pengen pengen hasil karena kan kita ini bukan bukan jaga lilin buat dari sesuatu yang gak baik gitu ya jadi memang harus fair kita ingin mendapatkan penghasilan berarti kita harus ada usahanya untuk dilakukan gitu. Nah, Google AdSense ini platform iklan yang tersertifikasi, teman-teman ya. Dari Google-nya itu sudah dikurasi iklan-iklannya itu kalau misalnya ada yang melanggar etika atau melanggar sesuatu yang sensitif, itu pastinya sudah difilter sama Google-nya. Sudah diperiksa dengan benar-benar bahwa konten iklan ini dijamin tidak akan merugikan pemilik platform akun-akun sosial media yang teman-teman miliki seperti blog, YouTube, atau aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi iklannya sudah diverifikasi, dijamin keamanannya. Makanya ada sertifikat Google-nya di situ kan ada tanda bulat ya untuk di iklannya nanti saya akan perlihatkan itu adalah tersertifikasi oleh Google. Nah, untuk CPC kayak gini kan affiliate ini sama dengan affiliate ya teman-teman ya. Dari affiliate ini kan ada dari brandnya seperti Access Trade ya, itu kan agensi yang bekerja sama juga dengan blogger.
dari affiliate marketing. Nah, untuk iklan-iklan ini bukan hanya dari AdSense Google aja, teman-teman. Banyak ya, bisa dari Access Trade, bisa dari agent-agent yang memberikan banner-banner iklan atau pop-up atau apapun. Tetapi bedanya apa nih dengan Google AdSense? Ya, kalau dengan Google AdSense tentunya kelebihannya adalah tersertifikasi, terverifikasi, terus dikurasinya juga lebih ketat. Jadi dijamin keamanannya. Yang kedua, teman-teman juga bisa mendapatkan penghasilan pasif seperti di awal saya jelaskan. Nah, untuk reputasi blog, saya kembali lagi ke nomor satu ya. Kenapa teman-teman akhirnya blognya itu dapat memiliki nilai reputasi yang baik kalau sudah terpasang AdSense dari Google ini? Nah, itu kembali tadi teman-teman ya. Ketika kita mendaftarkan blog kita ke Google AdSense, otomatis si Google-nya akan mereview kelayakan blog yang teman-teman miliki ini. Kelayakan dari sisi konten yang pertama. Yang kedua, kelayakan dari usia blognya. Yang ketiga, kelayakan dari performa blognya. Apakah spam skornya tinggi? Apakah di dalam blognya itu banyak ditanam link-link yang tersembunyi ya, seperti link-link dari contohnya gini teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan themes ya atau misalnya desain blog template-nya itu dari luar yang gratisan ya, kan ada tuh free template untuk Blogspot atau untuk WordPress yang jadinya itu kan cakep ya, jadi kayak majalah, jadi tampilannya lebih segar dan lebih lebih atraktif gitu. Nah, teman-teman jangan cepat tergoda tuh dengan template-template gratisan gitu teman-teman, karena dari template gratisan itu si pembuatnya akan menyisipkan link untuk entah itu untuk memonitor aktivitas kita, entah itu untuk apa ya seperti menanamkan virus kayak Trojan, apa malware. Nah, seperti itu teman-teman. Makanya saya tidak pernah iseng-iseng gitu ya untuk memakai template gratisan ke blog pribadi saya. Jadi cukup pakai bawaan dari blogernya aja gitu. Misalnya dari Blogspot, dari blogger.com-nya. Sekarang kan sudah lebih banyak pilihan ya dibandingkan dulu. Sekarang udah banyak pilihan yang bagus gitu dari bawaannya. Jadi lebih amannya kayak gitu teman-teman ya. Terus yang ketiga, proses integrasinya mudah kalau untuk memasang Google AdSense di blog. Proses integrasinya kayak gimana? Nah, integrasinya teman-teman bisa menyebarkan link afiliasinya ke berbagai kanal, mau ke Twitter, mau ke Instagram Story pakai stiker link, atau misalnya mau ke Facebook, ke grup WhatsApp. Nah, tapi hati-hati juga ketika menyebarkan link tersebut, teman-teman tidak boleh nyepam ya, tidak boleh nyepam karena nanti bisa juga di report ya untuk audiens yang tidak berkenan gitu. Jadi dipilih-pilih mana grup yang bisa dibuat menyebarkan link ini, tempat untuk menyebarkan link ini gitu. Nah, integrasi juga nanti teman-teman bisa nebeng hashtag ya di trending topiknya Twitter atau misalnya di Threads atau di forum-forum yang menggunakan tag atau label yang sedang populer di Google Trends misalnya. Di Google Trends sedang sedang populer keyword apa. Nah, pakailah keyword tersebut untuk menyebarkan link Google AdSense teman-teman di captionnya ya. Jadi pakai caption dulu, lalu linknya disertakan. Nah, di caption itulah ditanamkan keyword yang sedang trending. Yang keempat, iklannya ini dari Google AdSense ini terverifikasi, teman-teman ya. Tadi sudah melalui kurasi, melalui proses kerjasama dengan advertiser atau si perusahaan yang mengiklan ini dengan berbagai
dengan berbagai kesepakatan gitu ya yang melindungi bukan hanya ke si pengiklan aja, tetapi kita pun yang memasang iklan tersebut dapat terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi tidak akan terindikasi oleh hacker, terus tidak akan terindikasi juga ditanamkan dengan link-link yang macam-macam gitu. Posisi iklan dapat disesuaikan ya. Posisi iklannya teman-teman nanti bisa di header ya di atas di bagian atas atau di sidebar di widget di kanan atau kiri, bisa juga di footer di paling bawah ya. Nah, sebagai persiapan nih teman-teman sebisa mungkin ya akun blognya itu yang emailnya Gmail. Karena ini kan Google ya, Google AdSense punyanya Google. Otomatis email yang digunakan harus Gmail yang aktif. Dan akun blognya itu tentunya harus menggunakan akun Gmail. Karena kalau nggak menggunakan akun Gmail, seringnya ya itu tadi mental ya. Terus tidak bisa lanjut untuk ke proses berikutnya. Karena ya memang bukan punyanya Google kalau misalnya pakai Yahoo, pakai Hotmail, atau pakai yang lain-lainnya. Jadi usahakan pakai akun Gmail. Nah, kalau misalnya sekarang teman-teman yang blognya itu pakai emailnya Yahoo atau Hotmail atau di luar Gmail, silakan di-convert dulu untuk diganti emailnya ke Gmail ya. Nah, ini yang banyak ditanyakan ya teman-teman ya. Bagaimana sih supaya proses AdSense-nya itu cepat di-approve ya. Karena untuk yang pertama yang saya pasang di tahun 2014 itu lama juga teman-teman saya sekitar 4 bulan atau 6 bulan ya, cukup lama waktu itu teman-teman. Teman-teman tadi ke share nggak sih untuk slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan Kelihatan teh. teh. Kelihatan ya? Oke, Iya ada. oke. Jadi teman-teman kalau misalnya sebentar ya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, biar kita langsung, Belum. belum ya, kita lanjut. Lanjut aja kayaknya teh. Oh ya, sebentar saya lihat dulu di chat, eh, barangkali ada. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Tadi sampai di sini ya. Nah, bagaimana sih supaya di potensi persetujuannya itu cepat gitu ya untuk di-approve-nya? Yang pertama tentunya saya tidak menjamin ya yang blognya top level domain itu bisa langsung di-approve, nggak menjamin juga teman-teman karena yang saya yang blogspot gratisan itu lumayan cepat ya antara 4 sampai 6 bulan waktu itu di-approve-nya di tahun 2014. Dan untuk yang top level domain yang aniberta.com itu saya daftarkan di tanggal 12 Juni tahun ini ya. Berarti belum belum 1 bulan ya, belum 1 bulan. Saat itu langsung di-approve hanya dalam waktu 4 hari teman-teman, beneran ya. Dalam waktu 4 hari udah di-approve. Mungkin karena usia blognya udah lama, yang pertama, yang kedua juga top level domain, yang ketiga artikelnya banyak, dan yang keempat ada beberapa artikel organik yang di dalamnya itu. Jadi enggak semuanya review produk gitu teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah
Blognya terserah teman-teman ya, mau yang gratisan atau mau yang top level domain itu bisa dipasangin AdSense. Terus yang kedua, kontennya minimal ada 20 artikel ya buat blogger baru. Jadi jangan sampai kelihatan dikit banget gitu kontennya. Usahakan 80%-nya adalah organik. Terus yang ketiga, tidak ada konten sara, judi online ya, konten-konten yang berbau pornografi itu kalau bisa dijamin tidak ada di blog teman-teman. Tapi saya percaya di blog teman-teman tidak akan ada yang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada keyword-keyword yang sensitif, boleh diganti dulu tuh teman-teman. Misalnya ada kata menculik gitu ya. Google tuh nggak suka gitu ya, keyword-keyword yang kayak gitu. Menculik, terus ada juga kata-kata yang misalnya hajar gitu kan. Kan misalnya kita tuh kalau misal pakai bahasa-bahasa gaul seperti hajar bro, hajar sis gitu ya kan kalau untuk bercanda itu biasa gitu ya. Misalnya, wah itu ada kerjaan banyak banget tapi ini lagi hektik nih. Hajar bro, itu kan rezeki gitu kan. Itu kan kalimat yang tidak kalau secara verbal kita anggap biasa aja. Tapi kalau misalnya di artikel itu akan terindikasi sesuatu konten yang sensitif, teman-teman. Ya, contohnya ketika saya juga pernah Instastory ya waktu itu menggendong anaknya Mbak Putri Santoso yang masih bayi. Terus di situ saya bercanda gitu. Aduh, ini anaknya aku culik aja deh ke Jakarta, nggak usah dibalikin gitu ya. Nah, itu kontennya langsung hilang dan ada peringatan bahwa itu adalah konten yang melanggar kebijakan dari Instagramnya kayak gitu. Oh, berarti ada keyword-keyword yang sensitif kayak gitu pun itu berpengaruh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang selama ini belum di-approve ya AdSense-nya atau apanya, coba dicek deh. Apakah ada keyword sensitif di dalam artikelnya? Kalau misalnya ada yang sensitif seperti itu, bisa di take out atau misalnya diganti diksinya gitu. Terus terdapat menu nih teman-teman ya. Menunya itu kayak about me gitu ya untuk memperlihatkan identitas kita itu bahwa kita tuh ada nih orangnya gitu. Harus ada about me karena dari Google-nya itu nanti akan mereview, oh ini pemiliknya, namanya Ani Berta, dia berprofesi sebagai A, B, C, D, oh dia identitasnya jelas nih gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga bisa di kolom halamannya itu, di About Me-nya, ada deskripsi ini blog tentang apa gitu ya. Ada kategori-kategorinya, terus ada juga menu yang menyebutkan bahwa teman-teman ini apa ya membuat blog ini tujuannya untuk apa gitu. Itu pun akan berpengaruh loh teman-teman. Itu di satu kolom, di satu halaman aja, di satu halaman About Me nggak apa-apa. Itu bisa dirangkum di situ teman-teman. Lalu poin yang kedua nih ya. Poin yang kedua yang kemungkinan untuk AdSense-nya itu bisa di-approve dengan cepat. Yang pertama adalah blognya responsif ya. Kalau blognya responsif, artinya blognya itu mudah diakses oleh pengunjung. Jadi nggak lemot teman-teman ya. Ketika mengakses blog teman-teman itu nggak muternya lama gitu. Terus nggak nge-freeze. Nah, apa sih yang membuat blog ini tidak responsif? Penyebabnya, penyebabnya adalah kebanyakan foto-foto dengan resolusi besar, ya. Misalnya dari 4.000 dikali 2.000 itu kan besar banget. Nah, teman-teman, makanya tipsnya kalau misalnya upload foto ke Google, ke blog ya, ke artikel blog, itu harus di resize dulu teman-teman ya resolusinya. Jadi kalau misalnya pakai ukuran angka, yang idealnya adalah 600 kali 400 ya. Panjangnya 600, lebarnya 400. Itu sudah sangat ideal untuk foto di dalam artikel blog.
Tapi kalau misalnya resolusinya tinggi dari itu nanti berpotensi ke lemot untuk diakses sama pengunjung. Pengunjung akhirnya males, akhirnya close dan nyari lagi akun blog yang lain ya. Jadi harus responsif teman-teman ya. Responsif juga bisa disebabkan oleh kecepatan ini teman-teman ya, bandwidth ya. Kalau misalnya teman-teman pakai WordPress, biasanya bandwidthnya itu kan ada kuota ya. Itu juga berpengaruh. Jadi bandwidthnya itu harus diirit-irit. Bagaimana caranya mengirit bandwidth? Ya itu tadi, untuk lampiran-lampiran foto, lampiran video, itu harus di-resize dulu. Nah, selain lampiran foto dan video, perhatikan juga di dalam template blog teman-teman itu, di dalamnya tidak banyak terpasang logo-logo yang ditanamin kode HTML atau JavaScript. Atau misalnya banyak kan ya sekarang lomba-lomba yang mengharuskan teman-teman memasang banner ya, banner di widget. Kalau komunitas ya udahlah ya, kalau itu memang udah aturan dari komunitas harus memasang logo lalu dipasangin kode HTML dan lain-lain, itu udah aturan masing-masing komunitas ya nggak apa-apa ya. Itu adalah kebijakan masing-masing komunitas. Tapi kalau di ISB tidak mewajibkan itu karena kami tahu kalau misalnya untuk memasang logo komunitas yang ditanamin dengan kode HTML itu akan berpotensi berat ya ke blog teman-teman ya. Apalagi komunitasnya yang diikutin banyak misalnya ya. Ada komunitas A, B, C, D, semua logo berderet di sidebarnya. Nah, itu kan akan memengaruhi juga ke bagaimana seberapa besarnya responsif blog teman-teman. Selain logo juga tadi ya banner lomba. Nah, kalau banner lomba kan itu occasional ya, musiman. Jadi kalau lombanya selesai, turunin teman-teman. Ada loh yang lombanya udah 5 tahun yang lalu, bannernya nggak diturun-turunin. Jadi itu berpotensi juga ada virusnya kalau nggak diturun-turunin karena si agency atau si perusahaan yang membuat banner lomba itu kan udah expire ya, udah diambil alih oleh pihak yang lain ya. Jadi kalau lombanya udah selesai langsung turunin, jangan dikukut kalau kata orang Sunda mah ya gitu. Terus teman-teman juga perhatikan ya semua yang iklan-iklan atau apapun kalau dipasang di blog, hati-hati jangan main pasang-pasang aja. Usahakan tidak memakai template gratisan tadi sudah dijelaskan ya. Oke teman-teman kita akan praktik ya. Coba sekarang teman-teman udah pada membuka, udah sign in ke akun Gmail-nya. Siapa aja yang sudah sign in? Masuknya dari Gmail ya, Teh? Iya, login Gmail. Gmail dulu ya. Coba saya Oke. ingin siapa aja yang udah login? Siapa? Siapa aja yang sudah login? Ini gimana ya caranya supaya semua nyaut ya? Saya udah login. Belum, Teh. Oke, silakan ya. Login dulu. Oke, sudah. Nah, kalau sudah login, teman-teman buka AdSense ya, kayak gini nih. Teman-teman buka ini nih, Google AdSense. Setelah login di Gmail, teman-teman di di apa ya, di jendela yang baru buka Google AdSense. Nanti akan muncul seperti ini ya. Google AdSense sign up. Mbak Endah ini lagi nyetel apa nih, Mbak? Hmm? Ini suara dari mana ya? Oh, sorry, saya nyatiin dulu TV. Oh, iya.
Teman-teman kayak gini ya. Udah ada yang di halaman ini, teman-teman. Belum. Baru Belum klik teh. sign in apa start now? Sign in ya teh? Sign in. Sign up, sign up. Sign Kalau up. di AdSense, kalau sign in tadi di Gmail ya, di Gmailnya Hmm, diusahakan udah sign in dulu. udah. Ya. Mm-mm. Nah, di Tuh. jendela yang baru, ya, di jendela yang baru, teman-teman ini cari Google AdSense, ya, diklik. Sebentar ya, saya ini. Nah, kayak gini teman-teman ya. Jadi diklik aja yang AdSense-nya, terus daftar atau sign up. Nah, diklik ini ya, daftar. Sudah ada yang nyampe di sini? Belum, masih nyari AdSense. Sudah teh. Sudah ya. Coba dicantumkan blog yang akan didaftarkannya. Seperti gini ya, misalnya. Nah, ini kan your payment. Kalau misalnya mau Indonesian rupiah, berarti teman-teman harus memilih Indonesia ya, bukan negara-negara lainnya. Jadi, ini saya sarankan teman-teman untuk ngeklik yang pertama aja ini ya, biar nggak ribet. Sudah ini, udah ada yang berhasil menemukan yang halaman ini, teman-teman. Sudah teh. Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Ada kesulitan nggak? Kalau ada kesulitan boleh loh. Ini kayak gimana, gimana gitu. Disampaikan aja teman-teman nggak apa-apa. Kalau ada kesulitan, Teh boleh nanya sedikit teh, boleh, boleh. ini nanti iklan itu akan datang sendiri ke blog kita gitu ya teh? Iya, otomatis. Nanti kalau udah disetujui, nanti otomatis akan tayang. Makanya nanti ada langkah-langkahnya. Setelah ini ada langkahnya gimana supaya eh, teman-teman itu prosesnya sampai ke tahap yang sampai nunggu di approve. Nanti pas di approve kan ada pemberitahuan via email ya. Ada pemberitahuan kalau AdSense teman-teman ini disetujui gitu. Nah, nanti kalau udah disetujui, teman-teman tinggal add ke widget. Nanti ada langkahnya. Ini yang penting ini selesaiin dulu ya. Ini sudah? Oke. Tapi kita bisa membatasi ya teh, berapa iklan yang mau kita taruh di Iya, blog iya kita? bisa, 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 bisa ditaruh Nggak di, bisa ya? Oke. misalnya Mbak Mbak Dwi mau ditaruh di badan artikel. Tapi kalau saya sih prefer nggak mau di dalam badan artikel karena mengganggu pembaca blog kita gitu ya. Mengganggu banget kalau buat saya. Soalnya Iya saya betul. ketika blog walking kemarin ada yang memasang iklannya itu di dalam badan artikel, tapi itu memang berpotensi untuk mendapatkan klik yang banyak sih ya. Cuma saya prefer saya di widget sidebar aja deh, di pinggir gitu. Ya jadi nggak mengganggu, jadi tampilannya juga tetap clean gitu ya, tetap rapi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman memang benar-benar
oh aku pengen banyaknya dapat, pengen teroptimalisasi, nggak apa-apa ditaruh di atas, di bawah, di pinggir, di dalam artikel, itu nggak apa-apa, bebas ya. Terus kalau misalnya ada teman-teman beternak blog nih, blognya yang satunya lagi mau dipasangin cuma satu aja deh, biar kelihatan rapi untuk blog yang utama misalnya ya, biar kelihatan rapi dan nggak ngiklan banget dan nggak bikin pembaca males ke blog kita gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke, ini sudah ya ke create your first campaign. Bukan Bu Maria ya, diikutin aja dulu yang saya share ini ya. Kita ikutin setelah setelah berhasil di sini. Nanti teman-teman please dibaca ini teman-teman ya. Kalau sempetin baca gitu ya. Ini bisa di-copy aja untuk syarat dan ketentuannya. Jadi kan di sini ada banyak pasal-pasal, banyak ketentuan dan lain-lain gitu. Ini juga buat pegangan teman-teman kalau misalnya ada apa-apa gitu ya. Oh, ini memang ada aturannya kayak gini gitu. Setelah itu centang kotak ininya, klik start using AdSense. Setelah ini akan ke sini teman-teman ya. Teman-teman ini semua tahapan silakan diklik satu per satu ya. Karena ini akan membuat proses teman-teman cepat gitu ya. Yang pertama masukkan informasi teman-teman ini diklik, diisi, diisi dulu semuanya formnya. Lalu yang tengah ini nggak usah lah, ini kan cuman mau lihat tampilan blog kita aja ya. Terus yang connect. Nah, ini penting juga nih. Yang tell us about you dan connect your site to AdSense ini sangat penting, teman-teman. Silakan dilengkapi dulu untuk yang poin ini ya dan poin ini. Silakan dilengkapi dulu, teman-teman. Kalau sudah, tolong kasih tahu di chat ya supaya saya bisa lanjut. Gimana teman-teman, aman? Ada kesulitan nggak? Iya, ini teh nama blognya itu pakai HTTP ya. Iya, dikopas Tadi, aja dari itu jendela yang linknya itu. oh iya. Dikopas aja. Kok nggak ada respon ya Teh? Ya udah mulai gunakan AdSense. Kenapa? Itu kalau Tidak atasnya muncul kayaknya, yang Bu. let's go you started. Hmm, Iya, kenapa teman-teman? Ntar aku foto Teh. Sih nggak bisa juga saya. Udah udah dari link blog saya tapi masih salah tandanya merah. Sebentar ya. Oh, Mbak Utari, kalau misalnya pernah daftar tapi ditolak, bisa bikin yang baru ya untuk blog yang didaftarkannya, Mbak. Ini your AdSense account was deactive because it's inactive. Ya, nah kalau kayak gini, bikin yang baru, Mbak. Bikin yang baru lagi. Karena ini udah nggak bisa diutak-atik lagi kalau udah kayak gini. Kalau boleh ngasih komen, dulu saya sempat pakai email lama ya. Itu Mm-mm. ditolak, terus sudah mencoba berkali-kali untuk diajuin lagi, ternyata ditolak lagi. Akhirnya saya bikin email baru. Dan di Mm-mm. email baru tetap dikonek ke website yang saya punya sekarang, yang udah lama itu.
itu Mm-mm. langsung diterima. Jadi Iya, mungkin sarannya bisa bikin email baru. ya, betul. Karena kita kalau misalnya mau mendaftarkan sebuah blog yang belum ter, tersetujui gitu ya dari AdSense-nya, itu kuncinya adalah di email, teman-teman. Coba email Gmail-nya bikin yang baru, terus nanti konekin ke akun blognya. Oh, ini kalau kalau misalnya WordPress beda lagi. Ini di Blogspot ya, teman-teman ya. Kalau yang pakai WordPress itu harus ada install plugin lain. Jadi teman-teman harus install semacam plugin Google Kit seperti itu ya. Atau misalnya di bawaannya WordPress itu sudah ada tempat untuk menanamkan HTML atau JavaScript gitu. Jadi kalau untuk yang WordPress ini saya belum belum ke tahap WordPress, teman-teman. Ini masih di Blogspot ya. Ini ya yang Bu Maria apakah pakai WordPress atau Blogspot? Nah, alamat ini memang harus dicantumkan karena Google itu surat menyuratnya beneran pakai ini, teman-teman, pakai surat fisik gitu ke alamat kita. Saya juga ada ya. Saya harus cari dulu nih. Jadi mereka akan mengirim report ya, semacam laporan, semacam apa ya, invoice atau apapun itu ke rumah kita gitu. Jadi memang harus diisi dengan lengkap alamatnya, alamat sama nomor handphone. Karena itu juga kalau pas ada pembayaran mereka akan verifikasi juga gitu ya. Kalau di awal bakal untuk ngirim PIN teh. Iya, betul. Ya. Betul, Mas Ale. Ya, Mas Ale kan pernah ini ya di approve ya. Saya pernah di approve, terus pernah di banned, terus pernah di approve lagi. Nah, itu Dulu pernah di manage karena apa tuh, Mas Ale? di Ada. banned dulu kan di awal-awal itu ya saya berpikir dengan Tidak ada respon bisa gitu. dibilang curang ya dalam artian Mm-mm. saya roadshow dari warnet ke warnet untuk klik iklan sendiri. Sampai waktu itu dapat $42. Tapi ya alhamdulillahnya di banned. Jadi uang haram itu nggak sampai masuk ke kami. Terus akhirnya 2016 itu saya ngajukan banding Ya. yang dimana banyak teman itu kalau banding mustahil bisa masuk. Tapi ternyata karena saya berbekal kata-kata yang bagus, alhamdulillah diterima teh. Terus Oh, ini seneng banget itu. ya. Seneng banget. Terus alhamdulillah tahun 2020 itu cair adsense pertama saya $100 itu. Mm-mm. Wah, tahun 2022 ya, pas pandemi ya. 2020 teh. Oh, 2020 ya, pas pandemi ya. Lumayan ya. 1 juta lebih kan ya itu ya. 1 juta berapa? 1.300.000-an ya. Iya, sekitar segitulah. Mm-mm. Lumayan. Terus ini apalagi nih? Ini teman-teman kita, ya kenapa Mbak Yayu? Nggak ada respon teh. Gak ada respon Diklik teh. gimana? Jadi tetap aja yang di pertama tadi yang apa ketentuan online AdSense. Sinyalnya mungkin ya. Coba di restart atau di refresh. Mungkin di refresh. Bentar. Kalau yang pakai WordPress ya pada prinsipnya sama aja sih Mbak Nisa ya. Untuk daftar Di AdSense-nya refresh sama bisa. ya. Mau Blogspot, mau apapun itu sama. Ini suara dari mana ya? Dari Mbak Dwi ya? Tapi nggak refresh kumaha carana.
Iya, ada Iya teh, punya Waduh, saya, ini boleh di mute punya dulu saya nggak? juga nggak bisa. Bisa nge-mute, Pak. Awal lagi, Pik. Iya, kenapa? Ada yang ditanyain? Mbak Nina enggak pakai KTP ya, so far. Punya saya juga ini teh, apa, link blognya itu, nama blognya nggak Mm-mm. bisa, nggak apa ya, merah. Coba boleh di foto di chat saya lihat. Sebentar, teh. Ada onboarding. Onboarding maksudnya tuh, iya bener nih kayak Mas Ale gini nih. Ini diterima secara fisik teman-teman ininya. Mungkin yang onboarding itu maksudnya apa? Ini AdSense-nya harus dipasang dulu ke blognya kalau sudah diterima. Mungkin belum dipasang, makanya masih masih gantung lah istilahnya. Iya, jadi kayak gini, pokoknya diikutin aja yang saya ini kan tahap ya. Ini tahapannya diikutin dulu ya, diikutin dulu. Sebentar. HTTPS mungkin. Tadi sudah coba sih, nggak bisa juga. HTTPS udah. Mm. eh Kenapa ini ya, Dwi? Coba pakai S bisa nggak Mbak? HTTPS. Bisa nggak Mbak? Nggak bisa juga. Harus berupa domain level teratas yang valid. Berarti apakah untuk saya ini belum valid ya? Oh. Ini Mbak Elva share screen. Kenapa ini Mbak? Ini nggak usah di Mbak Elva boleh stop ini screen dulu nggak? Mbak Elva. Nah, Maaf Mbak Ani tadi tuh mau kirim gambar. Kalau ya. yang aku pas isi pengerjaan apa tuh informasi payment tadi itu ada untuk dokumen pajaknya itu Amerika Serikat. Tadi mau Ya, kirim itu screenshotan yang mau pajak dimintain. di skip aja teman-teman. Yang pajaknya di skip ya, nggak usah dicentang apa-apa. Pajaknya nggak usah dicentang ya, nggak usah dicentang. Jadi setelah ini ya, saya lanjut dulu ya. Langsung tahu, Pik, alamatnya, Pik. Nama alamat. Saya lanjut dulu. Ini ya teman-teman ya. Setelah ini, terlihat ini nggak teman-teman? Yang manage ads for your site. Di teman-teman apakah terlihat ini? Gimana teman-teman bantu konfirmasi? Untuk slide-nya yang terlihat apakah Oke, makasih Mbak Maria. Nah, teman-teman ya, tinggal diklik get code ini. Ya, get code. Kalau sudah diklik get code-nya,
Pokoknya nanti teman-teman harus dipastikan blog teman-teman ini udah terlihat di sini nih. Ini kursor saya di sini ya. Udah terlihat di sini, auto optimize-nya on, auto ads-nya off, kayak gini ya. Nanti teman-teman klik get code, nanti akan keluar kode seperti ini. Ini maaf saya tutupi ya, karena ini nggak boleh dilihat sama sama orang ya teman-teman ya. Nggak boleh diperlihatkan ke orang lain untuk kodenya. Teman-teman copy, setelah di copy, nanti teman-teman akan mengkopinya ke widget ya. Caranya nanti ya. Setelah di copy nanti hold dulu ya. Untuk di copy-nya di teman-teman tetap disimpan dulu. Yang perlu teman-teman ketahui adalah teman-teman diklik dulu sites-nya ya untuk memastikan bahwa blog teman-teman sudah tampak kayak gini. Kalau misalnya blognya teman-teman udah tampak di sini di kolom site URL, berarti ini sudah aman. Tinggal ini requires untuk reviewnya ya. Jadi teman-teman ketika memastikan harus diklik sites ini ya, yang sites ini dipastikan blognya tampak di sini. Setelah itu, aduh siapa ini yang coret-coret merah nih? Terus teman-teman klik account information ya. Diklik account information, nanti akan terlihat publisher ID-nya berapa, customer ID-nya berapa. Nah, ini saya tutupin karena ini konfidensial, teman-teman ya. Jadi hati-hati teman-teman semuanya jangan sampai memberitahukan publisher ID dan customer ID-nya ke orang lain ya. Ini harus ditutup. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman sekarang buka untuk blog yang blogspotnya ya. Untuk dashboardnya silakan dibuka. Sekarang di jendela baru dibuka dashboard blogspotnya ya. Teteh, Ya, Teteh punten. Balik sedikit tadi yang auto optimize itu di on kan ya Teh? yang ini ya, Auto optimize-nya on atau enggak? yang ini on ya. On. Kalau yang apalagi tadi ad setting, auto add-nya, Ini off. auto add-nya off. Oke, di off kan. Dah, non Teh. Ya. Nah, sekarang teman-teman buka dashboard blognya ya. Terus pilih layout. Tunggu dulu. Teh punten teh, Ya, kenapa? ini yang apa masih peninjauan gitu langsung kirim-kirim aja nggak ada isian. Yang mana? Yang tadi teh setelah identitas, Mm-mm. terus yang iklan mah dikosongkan ya. Nah yang terakhir tuh tentang apa itu? Yang mana? Yang kotak terakhir tidak ada isian, langsung kirim-kirim aja. Yang mana? Yang tadi? Yang sebentar. Ada verifikasi kepemilikan situs misalnya itu. Coba di screenshot. Oke. Oh, ini pertanyaan Meli. Kalau udah ada ID publisher, ini belum tentu udah di approve ya. Ini cuma ID publisher aja gitu. Jadi nanti di approve atau tidaknya akan ada ditunggulah deh 1 sampai 7 hari ya. Nanti akan ada notifikasi ke email kalau akun AdSense-nya itu iklannya di approve-nya nanti ya.
Jadi belum belum tentu ini di-approve untuk beriklannya. Kalau untuk bikin akun AdSense-nya sih udah iya di-approve ya, udah bisa bikin akun AdSense, tetapi kita bisa memasang iklan atau tidaknya itu belum belum menjamin di-approve. Jadi harus direview dulu. Kan kita ini mengajukan untuk review ya. Nanti akan ada notifikasi. Ini verifikasi kepemilikan situs, peninjauan yang diminta. Iya kayak gini aja memang, Mbak Yayu. Emangnya kayak gimana? Oh, Maksudnya yang isian-isian tadi gitu nggak ada ya? isian-isian Jadi ini apa? langsung kirim-kirim aja. Maksudnya gimana sih pertanyaannya? Teman-teman ada yang ngerti nggak pertanyaan ini? Ya, jadi yang dari itu yang saya kirim fotonya Mm-mm. nggak ada yang harus diisi gitu. Hanya peninjauan diminta tanggal Mm-mm. sekian, Iya, terus ada kotak buat pesan izin situs Anda, terus langsung kirim aja gitu. Kita nggak ngisi apa-apa. diikuti aja stepnya, Mbak. Ya, Oh iya, diikuti aja stepnya. Ya, oke. Kalau CMP itu apa, Teh? yang mana ya? CMP Google. Yang mana? Diikuti dulu, Napa? Diikuti dulu ini ya. Ikuti dulu ya. Oke. Diikuti dulu nih. Nah, teman-teman tadi kan udah buka dashboard, terus pilih layout ya. Pilih layout, tapi jangan dulu add AdSense ini ke widget ya. Jadi teman-teman tentukan dulu mau pakai mau ditaruhnya di mana dulu nih? Mau di sidebar kiri kah, kanan kah, header atau footer ya. Nanti ini teman-teman untuk yang pertama adalah pilih ini nih teman-teman ya, HTML atau JavaScript. Diklik yang HTML ini, diklik taruh di mana posisinya. Setelah itu, kode yang tadi teman-teman kopes dari AdSense dikopes ke HTML ini, teman-teman. Ya, apakah ada yang kesulitan dengan penjelasan saya apa gimana? Udah ada yang berhasil Ini membuka HTML bentuknya teh dan kopes izin teh. ya? Ini saya buka layout tapi bentuknya nggak seperti ini ya teh. Tidak yang add a gadget itu tidak seperti ini ya. Buka layout. Nanti saya kasih contoh ya. Teman-teman udah ada yang berhasil belum yang lain, teman-teman? Belum, Teh. Yang lain coba selain Mbak Yayu dan Mbak Dwi. Itu kan ada judul sama konten ya. Di kontennya dicoba HTML apa code-nya terus judulnya ditulis apa ya, Teh? Judulnya dikosongin aja. Judulnya dikosongin aja karena itu kan kode HTML-nya tersembunyi ya nantinya. Hanya untuk tracking karena kan apa apa sih gunanya tadi yang kode dari AdSense dikopas ke kode HTML ini? Ini fungsinya adalah untuk supaya Google-nya itu memudahkan tracking blog teman-teman. Jadi nantinya connect dari AdSense ke blognya teman-teman itu terhubung gitu teman-teman. Jadi memang harus kopes dari kode yang tadi teman-teman copy ya dari AdSense-nya, kode yang tadi di apa? Ini nih ya. Saya balik lagi. Nah, ini teman-teman ya. Dari sini teman-teman klik ads ya. Klik ads ini di bawah home. Klik ads, nanti akan muncul kayak gini. Klik get code ya. Klik get code, nanti akan muncul kode kayak ini nih yang saya tutupin pakai kuning ini sebenarnya ini adalah kode HTML nih teman-teman. Teman-teman tinggal copy ya. Teman-teman copy lalu teman-teman buka dashboard di blog.
add HTML JavaScript ini ke widget ke teman-teman mau di mana, mau di header, footer atau widget ya terserah. Lalu di copy ya ke kode ini yang sudah ditambahkan ke widget. Udah deh di save kayak gitu ya. Nanti tunggu sampai disetujui ya. Kalau misalnya sudah disetujui, teman-teman balik lagi ke dashboard, lalu di-add ini yang gambar AdSense ini di-add lagi ke widget, ke posisi yang ingin teman-teman inginkan ya. Kayak gini. Nah, kalau teman-teman di klik AdSense ini akan muncul kayak gini nih formatnya. Jadi teman-teman bisa milih mau iklannya itu ukuran 300 kali 250. Kalau saya ukurannya ini ya, yang di widget sidebar itu yang bentuknya kotak, ukurannya seperti ini. Nah, kalau misalnya di horizontal mau di header atau di footer, ini bisa pakai ukuran yang ini teman-teman yang di bawah ya. Ini kan ada keterangannya ya, medium rectangle ya untuk yang kotak medium atau misalnya kotak yang lebar. Terus ada juga yang bentuknya kayak billboard ya. Terus ada bentuk banner juga, bentuk setengah banner. Jadi bisa disesuaikan nih. Teman-teman gimana gitu pengen cantiknya iklan itu ada di dalam artikel kita ya. Jadi misalnya teman-teman ingin di dalam menyisipkan banner ini di dalam artikel kita. Nah, di tengah-tengah artikel biasanya bentuknya yang ceper nih teman-teman ya. Yang ceper-ceper kayak leaderboard, terus kayak ini nih, hub banner ya, itu kan bisa di dalam artikel. Jadi nanti bisa disesuaikan ya teman-teman. Dari sini ada yang kesulitan nggak? Mau nanya ini pas diklik apa tambahkan gadget dibilangnya pas konfigurasi AdSense Anda harus menyiapkan akun AdSense di tab penghasilan sebelum dapat Ya, mengkonfigurasi itu gadget artinya AdSense. Mbak harus menunggu di approve dulu, ya. Ini Oh, kan oke. ini ada Berarti keserangannya nih, stop Mbak. sampai. Nih, lihat nih. Oh, berarti Nih stop ya, dong, nggak bisa lanjut lagi ya? enggak stok. Jadi Sampai kan awalnya harus sampai tunggu. menanamkan ini dulu, Mbak. Nih, ya. Jadi di awal jangan add ini dulu. Jangan add yang AdSense dulu. Tapi yang awalnya adalah, makanya ini dibaca pelan-pelan nih, Mbak ya. Nih, Ini yang poin satunya sudah teh. Lalu ini kan nih. lanjut kedua tuh. Ya. Nah, yang kedua Kalau kan sudah ini ada setujui ya. keterangan ditambahkan jika AdSense sudah disetujui, ya. Oh, oke. Kalau sudah disetujui akan muncul kayak gini, Mbak. Tapi kalau misalnya iklannya belum disetujui, ini nggak akan muncul. Ininya nggak akan muncul. Karena Biasanya nunggu berapa lama teh? ditunggu aja. Tadi kan banyak yang bilang itu Mbak siapa namanya? Mbak Endah. Itu malah 3 tahun ya Mbak Endah ya. Tapi kalau kalau pengen cepet di approve, nah tadi yang panduan saya di awal itu coba diikutin teman-teman ya. Ada kalau kemarin saya itu cuma seminggu teman-teman yang aniberta.com itu. Jadi ini milik-milikan. Tapi kalau sekarang sih pada bakalan cepet deh karena blog teman-teman udah pada bagus-bagus ya. Teman-teman juga kontennya udah banyak, udah blogger beneran gitu. Bakalan cepet kok yang ada di sini. Teteh, Iya, kenapa Mbak Mei? sharing aja. Mungkin saya malahan tahun 2020 itu daftar kurang dari 24 jam udah di-approve. Nah, tuh kan, siapa Wow. tahu yang ada di sini sekarang kayak gitu juga. Itu keren banget, Mbak Mei. Karena Iya, iya, reputasinya udah bagus ya. iya. Approval status ini apa nih? Ini tulisannya apa? Saya nggak kelihatan nih, Mbak. Ini yang approval status ini punya siapa nih? Apa ini? Yang merah ini tulisannya? Tulisannya sebentar teh. Tulisannya tadi mana ya?
need attention teh. Mbak Rizka ya. Need Iya, attention. attention. Iya ya, ini berarti lagi di review dulu ya, lagi di review. Ini Mbak Yayu dan teman-teman pelan-pelan aja ya. Ini nggak akan susah kok. Pasti ada yang salah nih di proses yang dari awalnya itu ada yang keskip, ada yang kelewat walaupun sedikit gitu ya. Jadi harus di pelan-pelan. Nah, jadi untuk yang tanda ini bisa ditambahkan ke widget kalau misalnya AdSense-nya iklannya sudah disetujui oleh AdSense, teman-teman ya. Selanjutnya, Saya mau nanya dulu boleh nggak? boleh. Ini ada tulisan pilih platform pengelolaan izin. Nyarinya di mana ya, Teh? Saya ubek-ubek tuh belum ada itu. Platform pengelolaan izin gimana maksudnya? Ya ini, pilih platform pengelolaan izin untuk melanjutkan. Teman-teman, apakah ada yang bisa membantu dengan pertanyaan Mbak Yayu ini? Mbak Mei mungkin atau Mbak Endah? Coba di screenshot di WhatsApp, Mbak. Oke, bentar. Jadi teman-teman, untuk nanti iklannya itu beragam ya. Jadi kayak amaze aja gitu ya, kayak ada mainan baru gitu. Jadi ini yang di sebelah kanan saya adalah blog saya yang gratisan ya, yang Dunia Spasi ini, duniaspasi.blogspot.com. Ini malahan yang lebih dulu saya daftarkan ya. Terus ini menyesuaikan ketika artikel saya sedang membahas tentang kuliner, nanti iklannya itu ini kayak Ajinomoto gitu ya. Jadi menyesuaikan, seru aja gitu ngelihatnya teman-teman. Ketika di refresh lagi, muncul lagi iklan yang lain gitu. Jadi ini artinya Google memberikan banyak iklan ke kitanya gitu ya. Nah, ini juga saya posting tentang gigi nih teman-teman ya. Karena memang viewers atau pembaca artikel yang operasi gigi bungsu ini memang setiap bulannya mendapatkan view tertinggi terus teman-teman. Makanya Google juga memasangkan iklan klinik gigi seperti ini ya. Jadi sangat disesuaikan gitu dengan artikel-artikel yang kita buat untuk ininya ya, untuk AdSense-nya itu. Jadi kalau saya AdSense-nya dipilih di sidebar seperti ini teman-teman. Tapi teman-teman boleh loh mau mau masang di atas sini ya, mau masang di footer juga boleh. Nah, tandanya kalau iklan dari Google itu tersertifikasi, ini ada tanda buletan kayak gini nih teman-teman ya. Teman-teman nanti boleh disentuh aja ini yang buletannya itu akan menunjukkan bahwa iklan ini tersertifikasi oleh Google gitu. Nah, itu aja dari saya teman-teman untuk yang pemasangannya ya, untuk pemasangannya. Nah, kalau untuk yang WordPress karena saya belum pernah memasang di akun yang WordPress, tapi next saya mau memasangnya juga dan itu memerlukan waktu karena saya harus install plugin lain gitu ya, harus install juga yang mendukung AdSense ini supaya terpasang di sana gitu teman-teman. Dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Saya mau nanya yang di bagian manage sites tadi, Iya, itu kan ada kan approval status kan ya. Sebelahnya kan status detail, terus sebelahnya lagi kan ads.txt status. Itu harusnya isinya apa ya? boleh ini share screen. Sebentar, saya foto aja ya. Soalnya pakai laptop ini pakai HP. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan?
Apakah Izin tanya Teh, iya, silakan. Ini yang ini bertanya Mbak Dwi, Mbak Sinan, Mbak Yayu doang. Yang lainnya apakah mengerti atau udah pada tidur mungkin ya? Apa gimana nih? yang Aku mencoba udah bimbing Teh. udah kepasang Teh, lagi nunggu review blognya. Oh, alhamdulillah. Berarti tinggal nunggu ya. Mudah-mudahan, Iya, mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan dalam 24 jam atau dalam Pak. semingguan Ya. ini ya. Kalau gratisan Blogspot malah gampang Teh, begitu di connect dia langsung cuma klik-klik aja, nggak usah pakai HTML tadi aku. Iya, Langsung iya, kedeteksi. Heeh. karena bawaannya ya, karena Iya, bawaannya. Mm-mm. Jadi Bah. tipsnya nih untuk teman-teman di sini, kalau misalnya masih belum berhasil, teman-teman silakan bikin blog baru yang di Blogspot ya, yang di Blogspot nggak apa-apa kita beternak blog gitu. Nah nanti untuk artikelnya ya teman-teman maintain aja minimal ada 20 lah. Ya artikelnya bukan Mbak Dwi boleh di mute dulu Mbak. Ini Oh ya, dengan suaranya. Nah, jadi teman-teman bisa dengan memasukkan artikel-artikel yang organik kayak pengalaman teman-teman keseharian atau misalnya tip-tip yang receh-receh gitu ya, tapi organik, tapi panjang artikelnya itu 500 ke atas gitu teman-teman. Nggak apa-apa. Dan mau gimana ya, nggak usah pakai chat GPT teman-teman ya, pakai pemikiran kita aja. Jadi teman-teman menulis dalam satu hari satu aja mungkin di pagi hari atau gimana lagi seger-seger. Oh saya sekarang mau nulis tentang mau pergi ke pasar. Tadi di pasar kayaknya ada hal-hal yang menarik yang bisa aku tuliskan gitu ya. Jadi teman-teman di sana juga bisa explore apa yang bisa ditulis. Pokoknya apa aja ditulisin deh di situ gitu yang ada di sekitaran kita gitu ya. Atau misalnya ada barang-barang lama kita dari waktu kita masih gadis, masih kesimpan sekarang, itu juga bisa diceritain loh teman-teman gitu ya. Jadi silakan teman-teman kalau yang belum berhasil tadi yang misalnya pakai WordPress atau blog yang di luar Blogspot, nanti teman-teman silakan untuk bikin aja di Blogspot dan bikin email baru tentunya ya. Jadi bikin email Gmail baru, terus bikin blog baru di Blogspot. Kayak gitu teman-teman ya, itu tipsnya. Nah, kalau misalnya untuk WordPress, nanti saya akan explore dulu gimana caranya karena harus ada install plugin yang bisa mendukung supaya AdSense-nya bisa kepasang. Karena saya juga punya WordPress yang hostingnya itu beli ya. Jadi yang Female Digest itu akan saya pasangin AdSense juga. Gimana caranya nanti saya akan explore dulu gitu, teman-teman. Ya, oke teman-teman. Untuk Udah sekarang aku masukin Teh gambarnya ya, di chatnya gimana? sudah aku chat Oh, gambarnya. ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Mana nih? Nggak ada Ini kalau di grup Teh mana? kalau yang belum berhasil keluar aja gitu dari AdSense-nya. Eh, Nanti bisa diulang lagi atau gimana? diulang lagi aja ya, bikin akun baru gitu. Karena Oh kan iya. susah ya untuk atau misalnya tetap pakai akun AdSense itu, tapi blognya diganti, websitenya diganti. Jadi nama baru gitu. Iya, diganti aja ya, diganti Oh iya. untuk blognya, emailnya, dan lain-lainnya. Ya, Oh, oke. Makasih Teh. ya pelan-pelan aja di ini. Pelan-pelan aja diikutin ya step by stepnya. Nanti saya kasih PPT-nya. Oke Ya, teman-teman, siap. terima kasih untuk malam ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita lihat di grup WhatsApp ya. Kita sharing di grup WhatsApp. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Oke, saya tutup ya teman-teman. Semoga cepat di-approve ya yang sudah bikin. Ya, terima Makasih kasih. Teh. Assalamualaikum. Makasih banyak makasih Kak Teh. Nina. Waalaikumsalam.